Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Ini dia blok kotakannya ya, dapat kiriman ya. Mixer Soundqueen Mini 6. Ini rusaknya dia hidup tapi tidak bunyi sama sekali ya. Ini indikasinya nggak nyala sama sekali ya. Nggak nyala sama sekali. Saya coba nggak bunyi sama sekali, dan indikator LED-nya itu dia nggak jalan sama sekali. Tapi ini ya bisa dilihat efeknya itu dia kerja normal, cuma tidak bunyi aja. Jadi ini kemungkinan ya, rusak itu kalau seperti ini masalah ada di supply untuk rangkaian mixernya. Untuk efeknya tidak ya, karena supply-nya sendiri ya. Jadi untuk efek itu biasanya 5 volt, dan untuk mixernya itu sekitar plus minus 15 volt ya, CT 15 volt biasanya seperti itu. Nah ini kalau dia nggak bunyi efeknya nyala ya, berarti power supply-nya seperti itu. Oke ya. Ini ya power supply-nya seperti ini, cuma adaptornya di luar ya. Nah ini 15 plus minus, untuk pantomnya juga ya 48 sama 5 volt. Nah ini langkah pertama, tentunya kita akan cek di power supply-nya untuk rangkaian mixernya ya. Nah keluar ya, minusnya ada, nah plusnya ada ya. Nah sekarang kita cek yang masuk ke mesinnya. Nah ini tinggal diurutkan aja ya. Ini biasanya dual op amp ya, walaupun IC-nya nggak terlihat. Mixer biasanya seperti itu. Nah ini plus minusnya itu plusnya kaki 8, minusnya kaki 4. Nah ini tuh minusnya ada 14. Nah plusnya ini yang tidak ada. Jadi sering sekali ya kasus seperti ini ya saya temui, tapi biasanya cuma salah satu. Nah ini keseluruhan tidak bunyi, artinya ada yang putus ya. Nah ini ada resistor ya yang masuk ke rangkaian IC, itu biasanya ada resistor untuk pengaman. Jadi kalau ada yang short salah satu bermasalah, resistornya akan putus, jadi tidak mengganggu channel lainnya ya. Nah, ini saya urutkan ya, supply-nya masih nggak masuk, kita urutkan. Nah minusnya 14 ada, cuma plusnya yang nggak ada. Jadi saya urutkan dulu jalurnya. Nih, nah plusnya ada ya di situ, di soket yang bagian pojok ada. Cuma waktu soket yang masuk ke boardnya ini tegangannya nggak keluar ya, di mencurigakan. Nah untuk biar cepat ya, biasa ya untuk mencari kerusakan jalur itu paling cepat saya menggunakan tester analog. Jadi ada 2 ya, dipakai analog di kita. Ini saya urutkan dulu satu persatu jalur plusnya minusnya. Ternyata memang putus ya. Tapi kalau saya terawang ini tidak ada yang putus, maksudnya patriannya nggak ada masalah ya. Di plus minusnya kemungkinan jalurnya yang putus, yang masuk ke soketnya ini ya. Soket ini masuk ke mesin mixernya itu putus. Oke, akan saya sambung dulu nih jalurnya, kita sambung pakai kabel aja. Di mixer itu sebetulnya gampang-gampang susah untuk perbaikan mixer. Yang penting kalian tahu basicnya aja ya, entah itu mixer merek apa aja, seri apa aja, itu kurang lebih basicnya sama. Paling perbedaan rangkaiannya hanya sedikit, komponen-komponennya, tapi kurang lebih sama. Dan selalu menggunakan IC dual op amp, dan satu IC biasanya untuk 2 channel kanan dan kiri. Nah ini saya coba batik ulang dulu ya, dan nanti saya jumper aja pakai kabel. Kemungkinan jalurnya bermasalah, kemungkinan pernah dioplok-oplok juga ya, ini kemungkinan ya. Jadi
jadi ada yang jalur yang putus. Oke, sambung dulu. Ya jadi seperti itu ya, mixer gampang-gampang susahnya itu ya Kak, ngurut aja yang nyari penyebab permasalahannya itu yang biasanya agak susah, agak ribet karena ini apa namanya IC-nya di bawah ya, jadi itu nggak masalah sebetulnya, IC-nya ada di bawah, di bawahnya nggak kelihatan, walaupun nggak kelihatan kita bisa cek di supply-nya jalurnya mana aja ya. Seperti yang saya bilang, biasa menggunakan dual op amp, entah itu serinya 4558 atau sejenisnya, tapi biasanya saya penggantinya itu saya pakai 4558 yang paling gampang aja ya, yang umum saya seperti itu. Ini saya jumper ya. Nah udah selesai ya, jumper langsung aja karena kemungkinan jalurnya putus. Oke ya, supply-nya pasang lagi, terus kita coba cek tegangannya. Yang terpenting ya memang itu ya, jadi kalian untuk mengecek tuh supply dulu, terus supply yang masuk ke IC-nya itu masuk atau tidak, itu harus kalian cek. Karena saya juga pernah mengalami kasus cuma satu channel yang bermasalah tapi jalurnya putus yang di channel itu supply-nya, tapi kepace juga saya. Biasanya saya langsung cek outputnya. Nah ini saya cek ya, tegangannya udah keluar ya plus minusnya. Sekarang kita cek coba apakah dia nyala, bunyi normal. Nah, coba dulu ya, sang. Oke sip. Nah ini ya belum apa-apa, signal jeplak ya, pada musiknya belum saya play yang sebelah kanan. Nah signalnya jeplak. Nah ini udah supply musik, ternyata mentelang yang kanan. Oke ya, langsung aja tes suaranya. Oke ya, ini kecil banget tapi ngosos ini yang kiri ya. Oh ini yang kanan sana ya, yang kanan nggak masalah, yang R ya, R. Ini saya balik ini aja biar nggak bingung. Wah, nah yang ini yang ngosos. Nah ini normal, cuma suaranya kecil banget. Oh, kita suka gain ya. Oh bass treble-nya belum saya mainkan. Bass treble-nya belum dimainkan. Yang sebelah ngos. Oke, sebelah ngos. Oke ya, jadi seperti itu. Yang sebelah kanan ya, bukan ini. Yang kanan noise banter banget. Nah seperti itu. Nah selanjutnya ini kita upload bagian sini ya. Ya ini kemungkinan bagian yang bermasalah itu bagian preamp out-nya. Jadi untuk master out-nya ini yang bermasalah. Nah ini saya bongkar, saya lepas dulu. Jadi kita cek kira-kira bagian mana yang bermasalah. Copot dulu, saya foto dulu ya, karena apa namanya, biasa biar nggak lupa ya, nanti knop-knopnya dibiasakan. Apa-apa apalagi banyak sekali yang apa namanya bisa bongkar nggak bisa pasang. Nah biasakan kalau kalian memang seperti itu karakternya ya, lebih baik difoto-foto dulu sebelum bongkar. Kabel-kabelnya juga ya seperti ini, nggak jimat. Nah biasakan, saya aja yang tuser sering saya foto-foto ya, sering hilap juga. Oke ya, ini sudah saya lepas untuk bagian masternya seperti ini. Nah ini dia, ternyata pernah dioplok-oplok ya, seperti bukaan saya, dan IC-nya pernah diganti juga. Nah ini eco-nya juga pernah
lepas. Oke ya, ini langkah selanjutnya kita akan cek tegangannya ya. Tapi ini jam sudah menunjukkan 4:30. Oke, lanjut. Oke ya, nah, kita lanjut di hari selanjutnya ya. Udah sore. Nah, ini langkah pertama. Tentunya di sini saya akan cek dulu di IC-nya, bagian preamp out-nya ya. Nah, ini kan stereo nih, potensionya sendiri-sendiri kanan dan kiri ya, kanan kiri. Nah, ini biasanya ini IC-nya dual op amp 4558. Biasanya satu IC itu untuk 2 channel kanan dan kiri. Nah, ini kita cek aja, kalian cek aja di kaki outputnya, kaki 1 dan 7. Selalu ya, saya sering menjelaskan itu. Cek dulu IC-nya bocor atau tidak. Kalau dia bocor ya curigai. Bocornya itu seperti apa, Mas? Bocor itu dia harus setengah dari supply-nya atau 0. Kalau tidak, kalian curigai. Nah, ini udah manteng ya. Nah, sekarang saya cek dulu IC yang sudah diganti. Ini supply-nya ya, 14 lah kurang lebih. 15, artinya ya sekitar 7 voltan ya. 7 volt, 7,5 atau 0 seperti itu. Nah, ini cek di kaki outputnya, kaki 7 oke, kaki 1 oke ya, nggak ada masalah. IC yang satunya lagi, nah ini ya, yang satu bocor 1,5, yang satu 0. Jadi yang kanan itu dia bocor. Nah, 1,5 curigai ya kalau segitu. Tapi kalau dia 0 atau 7 sekian, 7, nah itu masih batas wajar, tapi ini mencurigakan. Nah, di sini tentunya saya akan coba ganti elko-nya dulu, karena belum tentu IC-nya. Kalau hanya sebelah normal, sebelah tidak, biasanya komponen sekitarnya, bisa elko-nya, bisa resistornya. Ini saya akan coba lepas dulu ya. Ini saya cek resistornya nggak ada yang putus atau normal ya. Jadi saya coba ganti elko-nya dulu, langkah awal ya. Kalau masih membandel baru ganti IC-nya, atau bisa juga kalau kalian punya stok IC-nya ya langsung ganti IC-nya. Tapi ya ini saya curiga di elko-nya. Jadi saya ganti dulu elko-nya. Kita pasang dulu ya di belakang ya untuk sementara. Nanti kalau memang fix elko-nya baru kita pasang. Untuk sementara pasang sebelah belakang dulu. Oke. Selanjutnya ya tentunya akan saya cek lagi. Kita cek lagi apakah dia masih bocor seperti itu. Bocor itu hanya istilah saya ya, bocor gampangannya lah ya, atau tegangannya enggak normal sebetulnya. Nah, ternyata masih ya, dan LED-nya juga masih menteleng seperti itu. Nah, ini tentu langkah selanjutnya saya akan mengganti IC-nya ya. Jadi bocor itu istilah aja ya buat saya, mempermudah itu bocor. Jadi kalau ya bocor menurut saya itu dia tegangannya tidak 0 atau setengah dari supply IC-nya ini. Kalau di tengah-tengah ya seperti ini tadi, antara 0 sampai 7,5 atau 7 volt, karena ini supply-nya 14 sekian ya, yaitu kalian curigai. Bisa dari IC-nya, bisa dari komponen sekitarnya. Kalau punya IC-nya langsung ganti IC-nya dulu, kalau masih bocor baru komponen sekitar, terutama resistornya. Ini saya ganti dulu IC-nya.
Ya itu ya, kalau tidak antara itu atau kalau over di atas 7,5 volt atau supply VCC-nya itu juga kalian curigai ya. Nggak hanya di bawah 7,5 tapi di atas 7,5 atau di bawah setengah supply IC-nya atau di atas setengah dari supply IC-nya kalian curigai di kaki output op-amp ya. Ini berlaku untuk op-amp ya. IC yang lainnya ya nggak bisa metode seperti ini. Itu pun tergantung ya, kalau untuk audio biasanya seperti itu, kalau op-amp-nya difungsikan untuk audio. Tapi kalau untuk komparator tegangan itu mungkin ya nggak berfungsi ya, bukan nggak berfungsi, metode ini mungkin nggak efektif karena tergantung fungsinya. Tapi kalau untuk audio seperti ini biasanya seperti itu, pengalaman saya yang sudah. Oke, IC sudah saya ganti. Tentunya langkah selanjutnya kita cek lagi di IC-nya ya, outputnya ya, kaki 7-nya ya, yang kanan. Sekali lagi ya, saya bilang IC op-amp ini biasanya dual op-amp, jadi yang satu untuk 2 channel lah. Nah ini seperti ini ya untuk kanan kiri, atau kalau untuk channelnya ya channel 1 channel 2. Nah ini masih mentereng ya LED-nya, tapi di sini outputnya itu dia sudah turun 0,5 ya. Nah ini langkah selanjutnya. Nah ini saya geser potensio equalizernya, itu ternyata nah LED-nya mati. Nah di sini ada kecurigaan. Nah terutama di sini ya, jadi di frekuensi low-nya itu mencurigakan ya. Oh, kadang mati kadang nyala. Nah langkah selanjutnya kita curiga di rangkaian equalizernya. Langkah selanjutnya ya cek IC equalizernya. Kalian cek aja di kaki 1 dan 7. Cek juga supply-nya, masuk enggak supply IC-nya. Nah, ini saya cek satu persatu, enggak bocor. Nah yang ini mencurigakan ya, dia kaki satunya itu dia bocor 0,49 padahal yang lainnya 0 ya. Nah ini kita curigai. Oh kadang satu saya kecilkan, satu saya besarkan ya, sesuai anunya ya, geserannya. Yang lainnya 0 ya, saya cek. Nah aman-aman, cuma satu IC itu yang mencurigakan. Nah ini ya tuh, yang itu IC-nya itu mencurigakan. Oke ya, tentunya langkah selanjutnya saya ganti IC-nya. Nah, yang mencurigakan terawang dulu ya. Ini pakai 4558 ya dari IC-nya. Oke ya. Nah, ini tadi videonya terputus. Ini sudah saya ganti IC-nya ya di sini. Tuh. Sudah ada bekas gantiannya 4558. Itu saya ganti IC-nya. Jadi ada 2 yang saya ganti. Yang bagian untuk masternya sama untuk equalizernya yang mencurigakan tadi ya, bocornya minus ya, minus 0, sekian, itu yang mempengaruhi di IC outputnya tadi. Oke, kita cek lagi. Dulu ya, pasang dulu, nyalakan. Nah oke ya. Nah bisa kalian lihat di situ dia sudah tidak, sinyalnya ya tidak manteng gitu ya. Saya geser equalizernya juga tidak ada masalah. Nah sekarang kita cek di tegangannya. Nah patokannya di masternya aja ya, paling gampang seperti itu. Dia nggak bocor, normal. Nah 0 ya, tentunya ini sudah aman ya. Kalau kita lihat secara fisik ya aman. Ngecek supply-nya juga penting tuh ya, di IC-nya itu. Oke ya, ini akan saya pasang, terus kita coba suaranya. Ini sudah normal ya, yang jelas
ya normal. Saya rapikan dulu ya, pasang dulu. Oke ya, ini bersih ya. Input belum saya buka, signalnya bersih. Ini kalau saya besarkan juga nggak noise ataupun ngelos. Ini bersih ya. Suaranya nggak seperti di awal yang sebelah ngelos kenceng banget. Nah, ini saya kecilkan dulu masternya. Dan ini saya buka. Saya kecilkan ya. Oke ya, nih saya nyobanya nggak usah kencang-kencang ya. Masalahnya mic yang saya gunakan apa di handphone saya ini, kalau suaranya besar masuknya pecah-pecah ya suaranya. Tapi ini udah oke ya, bersih nih ya. Apapun nih kalau saya buka semua juga nggak ada masalah. Sini open. Kalau noise ya wajar noise ya kecil karena di open semua ya. Nah, di open semua. Tapi tidak seperti di awal dok-dok di sebelah. Oke, saya coba semua ya musiknya. Tes 1 2 3 cek tes 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 cek 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 tes 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 cek 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 tes 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 1 2 3 cek tes 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 cek tes 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 tes. Oke ya, sudah sip. Jadi saya ganti 2 buah IC-nya ya, IC untuk equalizer bagian frekuensi low-nya, yang frekuensi rendahnya, dan untuk bagian preamp out-nya ya, IC masternya preamp out, IC masternya. Untuk masternya itu saya ganti. Ya kurang lebih seperti itu. Mixer itu sebetulnya ya gampang-gampang susah, tapi ya dari pengalaman saya yang sudah untuk perbaiki mixer itu gampang-gampang susah. Yang penting kalian tahu basicnya. Yang penting itu kalian mengerti IC dual op amp ini sering sekali dipakai di semua mixer, entah apapun serinya sama aja. Prinsipnya rangkaiannya kurang lebih sama aja. Jadi kalian tinggal urutkan aja. Gampangnya seperti itu. Kalau nggak mau keluar bagian suaranya atau seperti ini suaranya yang sebelah bermasalah keseluruhannya, berarti bagian masternya. Kalau hanya satu channel aja ya berarti di channel itu yang kalian oplok-oplok. Tapi kalau keseluruhan seperti ini tidak bunyi semua, cek supply-nya dulu. Kalau terus di sini noise sebelah ya kalian urutkan di masternya satu persatu ya seperti ini. Oke, sampai di sini dulu oplok-odokannya. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar, like videonya, share juga biar bermanfaat. Sampai ketemu di servisan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.